Halo sahabat Bulang, berjumpa kembali bersama si Bulang. Di video kali ini Bulang ingin membahas tentang bagaimana cara menghitung gaji seorang pemanen di perkebunan kelapa sawit. Banyak para pemanen yang datang dari luar kota atau dari luar daerah yang ingin bekerja di sebuah perkebunan kelapa sawit, tetapi mereka tidak paham dan mereka tidak tahu bagaimana cara untuk menghitung gaji atau upah yang akan mereka terima. Oleh karena itu, di video kali ini Bulang ingin menjelaskannya, Bulang ingin menceritakannya bagaimana cara sederhana untuk menghitung gaji seorang pemanen. Oke, baik. Yang pertama, sahabat Bulang harus pahami dulu berapa sih UMK atau upah minimum kabupaten di mana sahabat Bulang bekerja. Contohnya, saat ini Bulang berada di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kebetulan di Kabupaten Pelalawan, UMK saat ini adalah sekitar Rp3.287.624 untuk gaji atau upah selama sebulan. Dan ketika kita sudah mengetahui berapa UMK-nya, maka kita harus membagi 25 hari kerja. Atau membagi 25, berarti upah harian yang kita terima itu adalah sekitar Rp131.000. Dan pada saat kita sudah mengetahui berapa sih UMK, berapa sih upah minimum harian yang kita terima di tempat atau di kabupaten atau di lokasi yang kita terima bekerja, itu adalah kita harus sudah mengetahui basic kita atau dasar kita untuk menerima upah dalam satu hari bekerja. Contohnya tadi sudah Bulang sampaikan bahwa di tempat kami upah itu sekitar Rp131.000 per hari. Dan ketika kita sudah mengetahui upah basicnya, maka si perusahaan akan memberikan target kepada seorang pemanen untuk mendapat atau meraih uang sebesar Rp131.000 tersebut. Maka si perusahaan akan memberikan basic atau basis atau berapa janjang atau berapa kilogram yang harus kita kumpulkan untuk meraih dalam satu HK tersebut. Dan apabila kita lebih dari basis atau lebih dari standar yang telah kita raih, maka si perusahaan juga akan memberikan reward atau memberikan premi atau memberikan insentif atau kelebihan bayar dari basis yang kita terima. Oke, sekarang kita berbicara tentang bagaimana cara untuk menghitung basis atau bagaimana cara untuk menghitung basic untuk seorang pemanen. Baik, maka saat ini kita juga harus mengetahui dulu tanaman atau berat janjang rata-rata atau tahun tanam dari sawit yang kita panen. Misalnya, sahabat Bulang juga ketahui bahwa umur sawit itu bisa capai 0 sampai 25 tahun, bahkan sampai 30 tahun. Dan kita juga ketahui bahwa kalau namanya juga tanaman yang menghasilkan, tanaman yang sudah menghasilkan itu dimulai dari TM1 sampai TM25. Dan setiap tahun menghasilkan itu atau setiap TM itu pasti berat janjang rata-ratanya pasti berbeda-beda. Oleh karena itu, sahabat Bulang, para pemanen harus mengetahui dulu berapa sih BJR dari semua tanaman atau semua tanaman sawit yang akan kita panen. Oleh karena itu, biasanya mulai dari TM1, TM2, TM3, TM4, TM5 sampai TM25 itu memiliki berat janjang rata-rata yang mirip. Misalnya antara 0 sampai 5 kg atau 5 kg sampai 10 kg atau 10 kg sampai 15 kg atau 15 kg sampai dan selanjutnya begitu. Dan saat ini Bulang ingin memberikan contoh untuk berat janjang rata-rata antara 10 sampai 15 kilo rupiah. Contoh, misalnya sebuah janjang kelapa sawit kalau dirata-ratakan beratnya itu sekitar 10 kg. Kalau misalnya kita panen ada 10 janjang, kalau tadi kita bilang bahwa berat janjang rata-ratanya adalah 10 kg, maka 10 janjang dikali 10 kg berarti totalnya adalah 100 kg. Dan biasanya si perusahaan akan memberikan contohnya, misalnya berat janjang rata-rata antara 10 sampai 15 kg adalah basisnya sekitar 1 ton. Gitu. Kalau basisnya 1 ton, berarti kita harus meraih berat sawit sebanyak 1 ton baru kita meraih 1 HK. Kalau kita meraih
1 ton itu kalau kita kalkulasikan satu janjang itu adalah 10 kg, maka kita harus meraih sebanyak 100 janjang kelapa sawit baru bisa kita meraih 1 HK. Nah begitu. Jadi kalau kita lebih dari 100 janjang, misalnya sampai 150 janjang, maka 100 janjang itu akan menjadi basic kita, dan 50 janjang itu akan menjadi premi kita. Dan biasanya premi ini perhitungannya agak lebih besar dibanding dengan untuk meraih basis. Misalnya 1 janjang itu dikali dengan 100 atau 150 rupiah 1 kilogram. Kalau misalnya kita raih misalnya kelebihan dari basis itu adalah 50 kilogram, 50 janjang, berarti 50 janjang dikali 10 berarti sekitar 500 kg. 500 kg dikali 150 rupiah, berarti kita mendapatkan premi itu sekitar 150.000 rupiah ditambah dengan 1 HK tadi. Ya, jadi begitulah caranya. Dan kalau misalnya berat janjang rata-ratanya meningkat menjadi 12, tetapi tadi range-nya itu adalah 1 ton, dia harus meraih 1 ton, maka dia akan mendapatkan 1 HK. Berarti biasanya itu janjangnya akan berkurang, janjangannya akan berkurang. Oleh karena itu, semakin tinggi berat janjang rata-ratanya, maka jumlah janjangannya akan semakin menurun. Begitu. Dan biasanya seorang pemanen itu kerjanya adalah menurunkan buah dari pokok, diturunkan dari pokok, lalu setelah itu buah yang telah diturunkan itu akan didorong, akan dibawa ke TPH. TPH itu namanya adalah TPH itu adalah tempat pemungutan hasil. Dan juga ketika ada brondol di bawah piringan, di bawah pokok kelapa sawit ini juga seorang pemanen itu harus mengutipnya ya, harus dikutip dan harus dikarung dan dibawa ke TPH. Dan rata-rata upah yang diterima oleh seorang pemanen itu biasanya kalau mereka rajin, kalau tidak ada kendala, atau misalnya pada saat buah lagi banyak, upah yang mereka terima itu kisaran 4-5 juta rupiah. Apalagi biasanya seorang pemanen itu membawa keluarga atau sanak istri untuk mengeluarkan buah. Itu biasanya pada saat panen raya ya. Itu biasanya seorang pemanen itu bisa meraih upah sampai di atas 5 juta rupiah. Dan keuntungan bekerja di sebuah perkebunan kelapa sawit, ketika pun buah tidak ada atau ketika buah turun, seorang pemanen itu tetap diberikan pekerjaan karena seorang pemanen itu biasanya sudah diangkat menjadi seorang karyawan tetap. Oleh karena itu, bagi sahabat-sahabat Bulang yang ingin menjadi pemanen, yang sudah memiliki pengalaman menjadi pemanen, bisa juga datang ke perkebunan kelapa sawit yang terdekat di mana sahabat Bulang miliki. Dan saat ini Bulang berada di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Pelalawan. Mana tahu di antara sahabat Bulang yang menonton video ini yang ingin menjadi seorang pemanen, silahkan kabari agar kami bisa mengetahui kalau sahabat Bulang ingin menjadi pemanen, akan kami siapkan pekerjaan untuk menjadi seorang pemanen. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti video kami. Semoga sahabat Bulang juga mengerti dan paham bagaimana cara menghitung gaji seorang pemanen. Intinya bahwa semakin banyak janjangan atau buah sawit yang kita turunkan, akan semakin besar, akan semakin banyak upah yang akan kita terima. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa juga dukung terus channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dadah sahabat Bulang.